Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPS, masih di bab 1 yang poin B untuk hari ini ya anak-anak. Kemarin kita sudah membahas bab 1 poin A, yaitu letak dan luas negara benua Asia dan benua-benua di dunia. Sekarang kita memasuki bab 1 poin B, yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana kondisi alamnya negara-negara di dunia. Nanti pada pertemuan ini Ibu akan mengajak kalian jalan-jalan ke negara Jepang, sebuah negara di wilayah benua Asia. Sebelum dimulai pembelajaran daring hari ini, agar kita diberi kemudahan, kelancaran di dalam pembelajaran, dan semoga pandemi ini cepat berlalu, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar lebih semangat, Ibu akan semuanya di depan HP kalian masing-masing. Mari kita berolahraga sebentar dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, sambil digerakkan simbol-simbolnya ya. Baiklah, langsung saja kita mulai jalan-jalan kita ke benua Asia, negara di salah satu benua Asia yaitu negara Jepang. Negara Jepang dengan ibu kotanya namanya Tokyo, bahasa resminya bahasa Jepang, agamanya Shinto yang paling banyak, kemudian ada Buddha dan Kristen. Kepala pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional, pemerintahannya juga kerajaan konstitusional, kepala negaranya adalah kaisar, kepalanya kaisar, kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan mata uangnya adalah yen. Itulah identitas tentang negara Jepang. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang negara Jepang, kita harus mengetahui yang pertama adalah lokasinya. Jepang itu terletak di barat laut Samudra Pasifik. Batas-batas negara Jepang di sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Letak astronomis Jepang berada pada letak astronomi Jepang terletak pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Yang kedua, bagaimana iklim di Jepang? Di Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada musim panas, itu ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang sangat ribut. Sekolah di Jepang biasanya libur selama 1 bulan atau diliburkan, dan biasanya penduduk Jepang itu pergi ke pantai pada saat musim panas. Kemudian yang ketiga, yang ke-C adalah bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besarnya, atau di sini 70-80% wilayah Jepang itu terdiri atas pegunungan. Kemudian di Jepang, wilayah datarannya terletak di sepanjang pantai. Ya, inilah peta negara Jepang. Silakan kalian simak, kalian pahami. Selanjutnya yang kedua adalah keadaan geologinya atau batu-batuannya. Jepang itu terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire
yang terdiri atas banyak gunung api. Tentunya kalian tahu gunung yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji. Tepatnya Fujiyama. Ketinggiannya berapa? 3.776 meter. Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Kenapa? Karena Jepang itu terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Tumbukan kedua lempeng tersebut itulah yang akhirnya menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Selanjutnya, keadaan geologi Jepang yang lain adalah sumber daya mineralnya itu sangat terbatas. Hanya ada belerang di Jepang. Sehingga Jepang itu sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang negara Jepang adalah batu bara, tapi kualitasnya juga rendah, timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, krom, dan minyak bumi. Selanjutnya yang kelima adalah flora dan faunanya. Hampir 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Nah ini. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di Jepang adalah pohon ek, bambu, maple, beech, dan poplar. Dulu di negara ini juga ditemukan untuk faunanya adalah babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Selanjutnya yang F adalah kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Angka kelahiran di Jepang itu relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Jumlah penduduk lanjut usia itu semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk di Jepang bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang, mencapai 98,5%. Penduduk di Jepang menganut agama Shinto dan juga agama Buddha. Usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang itu sangat baik. Oke guys, itulah kondisi alam dan kondisi fisik negara Jepang. Satu yang perlu kalian renungkan, ini bisa menjadi pesan moral dari negara Jepang yang patut kita teladani. Banyak hal positif yang patut kita teladani dari orang Jepang, yaitu yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua, budaya malu. Yang ketiga, hidup hemat. Keempat, loyalitas. Kelima, inovasi. Keenam, pantang menyerah. Ketujuh, budaya membaca, gemar membaca. Kedelapan, kerja sama kelompok. Kesembilan, mandiri. Dan yang kesepuluh, menjaga tradisi. Baiklah, itulah yang bisa Ibu sampaikan, Ibu sharingkan, Ibu tularkan materi tentang negara Jepang. Semoga bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan, silakan kalian komentar di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini tentang negara Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.